Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bersilaturrahim, menjalankan ibadah bersama di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, mari kita mulai pengajian kita ini dengan membacakan salawat tibbil qulub tabarrukan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa hari lagi bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan akan sampai di hadapan kita masing-masing.
mulai dari semenjak datangnya bulan Rajab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu mulai datangnya bulan Rajab sudah dianjurkan untuk dibaca dengan tujuan agar kita mendapatkan keberkahan, dan kemudian usia kita, umur kita Allah sampaikan pada bulan Ramadan, sehingga kita mampu menjalankan seluruh rutinitas ibadah dan kemudian bisa meraih segala keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan masuknya bulan Ramadan ini merupakan anjuran dan kemudian merupakan satu hal yang harus ada pada diri kita masing-masing. Karena ketika bulan Ramadan ini datang, bulan Ramadan ini sampai kepada kita Bapak Ibu, ini ada orang yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan, ada yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, ada juga yang bersedih ketika bulan Ramadan itu sampai. Ada juga yang selalu merutuk ketika bulan Ramadan itu tiba. Kenapa bisa disebut merutuk? Ya, contoh Bapak Ibu, yang biasa bisa berdagang di siang hari Ramadan tak bisa lagi berdagang. Yang biasa bisa mencari rezeki di siang hari Ramadan, bisa buka usaha dan segala macam, untuk sementara di bulan Ramadan ditutup. Maka walaupun begitu, andaikan kita yang hadir ini khususnya atau yang berada di luar masjid juga punya usaha yang memang berbentuk makanan, minuman dan segala macam, dan ketika siang hari bulan Ramadan itu harus ditutup, jangan merasa bersedih, jangan menganggap itu sebuah musibah, jangan menganggap bulan Ramadan sebagai penutup rezeki. Karena ketika seseorang beranggapan seperti itu, berarti dia tidak bergembira dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bergembira dalam artian apa? Bergembira dalam artian Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita, kita siapkan mental kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Siapkan semuanya. Dan memang bulan Ramadan itu lebih banyak kita gunakan untuk melakukan ibadah daripada mencari harta dunia. Sudah Allah berikan kesempatan 11 bulan mencari dunia, sibuk mencari dunia 11 bulan. Maka 1 bulan khusus bulan Ramadan itu utamakan dan buatlah menjadi bulan istimewa, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mungkin solat duhanya pun jarang dilakukan, baca Qur'annya pun mungkin jarang dilakukan, kemudian solat malamnya pun mungkin jarang dilakukan. Tapi ketika masuknya bulan Ramadan ada perbedaan, ada keistimewaan bulan suci Ramadan yang kita buat. Ketika bangun untuk makan sahur, tentunya sebelum atau sesudah makan sahur masih ada waktu untuk melakukan solat malam atau solat tahajud. Malah di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, bisa penuh kita 1 bulan melakukan solat tahajud. 1 bulan penuh. Yang penting tiap malam bangun makan sahur. Nah, jadi kalau kita punya kegembiraan, tentunya semangat ada. Kalau kegembiraan tak ada, maka semangat pun tidak ada. Ya contoh, kalau mau lebaran, semangat enggak Pak?
Ya Bu, semangat tak? Kalau mau lebaran semangatnya luar biasa. Karena semangatnya semua orang menyambut lebaran, ndak ada bajunya yang ndak baru. Bajunya baru, telekungnya pun yang ibu baru. Ini tahun lalu, ya, sekarang ganti dengan yang baru. Pakaian-pakaian yang baru, sarung-sarung baru, peci-peci baru, semuanya baru. Ini menunjukkan semangat. Maka kita tunjukkan juga semangat ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau memang telekungnya sudah lama Bu, bolehlah diganti. Kalau sejadahnya sudah usang, sudah lama dipakai, bolehlah diganti. Menyambut kedatangan bulan suci, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Rumah yang kotor, rumah yang banyak sawangnya, rumah yang di belakang ataupun di depan rumputnya banyak yang semak segala macam, kita bersihkan semuanya. Apapun yang tidak bersih, bersihkan dengan tujuan dan niat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka kita akan dapat keberkahan. Karena ada satu kisah Bapak Ibu, ada seorang laki-laki tidak pernah melakukan solat sebelum Ramadan, melakukan maksiat setiap hari. Tapi ketika datangnya bulan suci Ramadan, berubah drastis. Dia beli baju baru, peci baru, kain baru, dia beli minyak wangi, dia beli tasbih baru, dia beli sejadah baru. Dia sambut bulan suci Ramadan, memang benar-benar dia bertaubat dan melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan. Padahal 11 bulan sebelumnya solat pun tak pernah, maksiat jalan terus. Tapi ketika sampai bulan Ramadan dia berubah, punya semangat meminta ampunan kepada Allah. Dalam pandangan manusia, Allah cuman bulan Ramadan baik yang model itu, kata orang sekelilingnya. Tapi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu berbeda dengan pandangan manusia. Tak lama kemudian orang ini pun meninggal dunia. Maka seluruh ulama di tempat itu serentak bermimpi melihat bahwa laki-laki itu ditempatkan Allah di dalam surga. Ya, tidak mungkin kalau tidak benar, karena mimpi para ulama semuanya sama, mengatakan bahwa orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun terkadang dalam pandangan manusia terlihat maksiat, tapi belum tentu hatinya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maksiat juga. Terkadang dia maksiat tapi hatinya tetap takut kepada Allah, dan kemudian tetap berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun mari kita gunakan kesempatan ini agar kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa setelah bulan Ramadan nanti selesai. Amin ya rabbal alamin. Karena ada disebutkan dalam sebuah riwayat, idza kana awwalu lailati Ramadan, yaqulullahu ta'ala, kalau sudah sampai malam yang pertama bulan Ramadan, Allah berfirman. Apa kata Allah? Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Siapa yang malam ini datang mencari cintaku, kata Allah, maka aku akan berikan cintaku kepadanya. Jadi malam pertama bulan Ramadan, yang mau datang kepada Allah mencari cintanya Allah, Allah akan berikan cinta itu. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Siapa yang malam ini datang mencariku, kata Allah, aku pun akan mencarinya. Tidak akan kusia-siakan dia kalau malam ini dia datang kepadaku, kata Allah. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Dan siapa yang malam ini datang kepadaku
meminta ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadanya, kata Allah. Maka yang benar-benar datang kepada Allah pada malam pertama bulan Ramadan, benar-benar bertaubat, meminta ampunan, insya-Allah sehebat apapun dosa itu akan Allah berikan ampunan dengan keberkahan bulan suci Ramadan. Makanya man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkannya untuk masuk ke dalam api neraka. Bergembira saja dengan datangnya Ramadan sudah Allah buang dari api neraka, apalagi melakukan ibadah selama bulan Ramadan. Tapi bergembira dalam artian punya semangat, mempersiapkan diri untuk bisa melakukan seluruh ibadah di bulan Ramadan. Punya keinginan, oh nanti bulan Ramadan insya-Allah saya akan khatamkan Quran. Bulan Ramadan insya-Allah solat malam enggak akan saya tinggalkan. Nanti bulan Ramadan sedekah tidak akan pernah saya tinggalkan. Ada niat dari awal, itu merupakan kegembiraan. Bukan berarti gembira bu ngundang organ tunggal, tidak ya. Ya, nanti kita sebut bergembira. Namanya gembira Ustaz, gembira ria, berjoget bersama, nyanyi bersama, undanglah organ tunggal. Kalau itu sesat menyesatkan namanya itu ya. Bukan itu yang dimaksud. Bergembira dalam artian kita itu memang benar-benar sepenuh hati, jiwa dan raga kita senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai kita masuk dalam kelompok manusia yang merasa rugi ketika datangnya bulan Ramadan ya bu ya. Yang jualan gorengan jangan merasa rugi dengan datangnya Ramadan. Masih bisa gorengan dijual nanti menjelang berbuka ya. Yang jual nasi juga jangan merasa dirugikan dengan datangnya Ramadan, karena masih ada kesempatan yang lain. Begitu juga pedagang-pedagang yang lainnya. Insya Allah rezeki itu akan Allah berikan kepada kita, mungkin dengan cara yang lain. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa juga yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib meliputi puasa Ramadan, puasa nazar, kemudian puasa membayar kifarat. Puasa Ramadan ini ada puasa yang tunai, ada puasa yang kodoan. Yang masih punya kodoan, sebelum datangnya bulan Ramadan ini lunasilah semua hutang-hutang yang belum kita bayar tersebut. Ya, biasanya yang banyak hutangnya itu perempuan atau laki-laki bu. Oh, bu, yang paling banyak hutangnya itu siapa? Laki-laki apa perempuan? Kalau saya menemukan yang paling banyak hutangnya malah laki-laki bu. Ya, beberapa ketemu laki-laki, berapa puasamu tahun kemarin? 10 Ustaz, 20 lewat. Ya, ngapa tak puasa? Tergiur dengan kawan. Ya, ngumpul-ngumpul kawan makan, awak pun ikut makan jugalah. Makanya ketika di rumah tetap puasa, di luar rumah puas. Ya, di luar rumah puas. Makanya Bapak Ibu yang punya anak bujang, kalau diajak makan untuk berbuka puasa, makannya cuman dikit, nah itu perlu dicurigai itu. Ya. Saat diajak makan berbuka cuman minum baik sudah. Makan kurma 1 sudah.
Lah kau ndak makan, udah nantilah bu katanya. Ya, sampai selesai makan, sampai selesai tarawih pun tak makan. Ini perlu dicurigai, karena di luar rumah mungkin sudah puas itu. Ya. Ya. Karena banyak yang model itu Pak, anak-anak muda kita Pak. Nongkrong dengan kawan, kawan bawa makanan, kawan bawa nasi dan segala macam. Ndak ikut, terkadang ikut makannya, dibuli dengan kawan-kawan yang lain. Alah, sok-sok alim katanya. Ya, sehingga pada akhirnya ngikut juga. Mungkin sekali dua kali belum tergoda, tapi setelah kesekian kali pertahanannya pun bisa jebol juga. Nah, makanya ada puasa qadaan, ada puasa yang tunai. Yang tunai itulah yang kita lakukan selama bulan Ramadan nanti dengan kesehatan fisik dan kemudian dibolehkan oleh syariat agama. Karena orang yang melakukan puasa, ada orang yang fisiknya sanggup tapi tidak dibolehkan oleh syariat untuk berpuasa. Contoh siapa? Orang yang haid dan nifas itu fisiknya sanggup berpuasa, tapi syariat tidak membolehkan. Syariat tidak membolehkan dia berpuasa walaupun fisiknya sanggup. Jadi ibu-ibu yang sedang haid ataupun nifas jangan memaksakan diri untuk puasa, karena menurut syariat andaikan dipaksakan berpuasa maka hukumnya haram. Tapi yang paling repot dan paling banyak kodoannya itu, kalau menjelang Ramadan muncul pula nipasnya, melahirkan sebelum Ramadan. Yang melahirkan sebelum Ramadan itu hutangnya bisa 1 bulan penuh, karena nipas 40 hari 40 malam. Ini agak banyak hutangnya selama 30 hari, dan itu wajib untuk dikodo kalau fisiknya memang sanggup. Berbeda, ada juga orang fisiknya tak mampu, sudah tua renta, punya penyakit. Penyakit itu tidak bisa lagi diharapkan sembuh. Ya, tak bisa diharapkan sembuh penyakitnya. Tahun depan pun mungkin dia tak bisa juga puasa. Maka yang seperti ini dia harus membayar 1 mud 1 hari sebagai fidyahnya. Jadi kalau punya orang tua, punya keluarga yang sudah tua renta ataupun yang sakit, yang tidak mampu berpuasa, maka boleh kita bayar fidyahnya. 1 hari 675 gram beras, atau berkisar 3 canting beras 1 hari. Berarti kalau 1 bulan 90 canting beras, ya. 90 canting beras itu yang diberikan kepada fakir dan miskin bagi seseorang yang memang tidak mampu untuk melakukan puasa. Kemudian ada satu kesunahan yang tidak boleh ditinggalkan kata Nabi, walaupun itu hanya minum 1 teguk air ataupun 1 butir kurma tetap harus dilakukan. Apa itu? Makan sahur. Karena kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jam berapa makan sahur yang paling bagus? Kalau subuhnya jam 5, maka waktu makan sahur yang paling bagus jam 4 pagi. Jangan makan sahur jam 3 ataupun jam tengah 3 kalau subuhnya jam 5. Kenapa? Tentunya nanti habis makan sahur tidur lagi, Pak. Kalau sudah tidur lagi nanti subuhnya lewat. Akhirnya karena sudah capek, yang tidak pernah secapek itu bangun jam 7 pagi. Sudah lewat subuh.
Maka yang paling bagus kata Nabi mengakhirkan makan sahur. Maksud mengakhirkan makan sahur bukan berarti di situ waktu mau habis di situ makan sahur, tidak. Ya, jangan salah menafsirkan. Nanti salah menafsirkan sunnahnya Nabi mengakhirkan makan sahur dan kemudian mempercepat berbuka. Itu sunnah dari Nabi. Berarti di situ mau habis waktu sahur, situ saya makan sahur. Mempercepat berbuka berarti jam 5 sudah boleh berbuka, kata dia. Wah, itu penafsiran yang salah ya. Maksudnya mempercepat berbuka itu kalau sudah waktunya berbuka jangan ditunda. Apapun yang bisa dimakan itulah dimakan untuk sebagai makanan berbuka puasa. Itu maksudnya. Sudah berbuka, kaget belah, solatlah dulu. Itu yang tak boleh. Ambil dulu segelas air, minum. Batalkan dulu puasa dengan minuman ataupun makanan. Kalau mau solat dulu silahkan solat. Yang penting sudah berbuka. Tapi biasanya ya kan, lebih banyaklah orang ya makan bukaan dulu baru solat. Itu lebih banyak itu. Ya, karena sebelum masuknya waktu berbuka, ini biasanya hidangan pun sudah bermacam-macam disiapkan. Karena nafsu kita pun itu luar biasa, Pak. Yang manis ada, yang gurih ada, ya, yang cair ada, yang padat ada, ya, yang berwarna-warni, yang tidak berwarna pun semuanya ada, yang dingin, yang hangat, yang masam, yang manis, semuanya lengkap. Ketika berbuka puasa habis tak, Bu? Mana habis. Jadi kalau seandainya punya kebiasaan begitu, andaikan tak habis, memang buatlah ada khusus. Ya, saya buat makanan banyak, tapi bukan untuk saya semuanya. Ada sebagian yang memang mau dimakan. Nanti ketika solat tarawih bawa ke masjid. Ya, banyak orang yang mau menikmati makanan itu ketika sudah selesai tarawih atau pada saat mereka sedang tadarusan. Bawa ke masjid. Jangan biarkan makanan itu mubazir. Terkadang ada orang punya prinsip, daripada saya kasih kepada orang, biarlah basi, busuk dan dibuang mubazir. Ada juga yang model itu, tak mau berbagi dengan orang. Biarlah makanan itu sudah tidak bagus lagi, buang saja daripada dikasih kepada tetangga. Jangan punya prinsip yang model itulah ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan sahur tidak boleh ditinggalkan walaupun cuman minum air satu gelas, itu sudah makan sahur juga. Kemudian pada saat makan sahur itu boleh di sana waktunya berniat untuk puasa, atau boleh juga berniat puasa itu setelah kita berbuka puasa. Habis berbuka puasa itu sudah boleh niat puasa, Pak. Makanya yang ikut salat tarawih biasanya sama-sama kita berniat. Habis salat witir, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bersama-sama kita baca. Kalau seandainya lupa berniat di waktu malam, menurut mazhab Asy-Syafi'i, besok puasanya tidak sah, tidak dianggap berpuasa. Makanya ada satu solusi yang diberikan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan, ketika awal malam bulan Ramadan sangat diharapkan untuk berniat puasa 1 bulan penuh. Berarti bagaimana niatnya? Sengaja aku puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu kapan? Di malam pertama bulan Ramadan. Apa tujuannya?
Mana tahu suatu malam nanti lupa berniat, terlambat bangun satu rumah, maka sudah tertutupi dengan niat satu. Ya, jadi besok awal bulan Ramadan, tidak apa-apa kita niatkan puasa untuk 1 bulan penuh, mengikuti pendapat Imam Malik. Ya, mengikuti pendapat Imam Malik. Besoknya Ustaz, apakah tetap berniat? Tetap berniat. Malam kedua tetap berniat puasa. Malam ketiga tetap berniat. Hanya malam pertama niat untuk 1 bulan. Hanya malam pertama. Kemudian ini bertujuan tadi, andaikan terlupa 1 malam, maka besoknya tetap boleh berpuasa. Itu maksudnya. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar ini pun hukumnya wajib, Pak. Ya, mana tahu Pak Sugianto bernazar, ya Allah, andaikan ya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan ini, maka saya berpuasa 5 hari berturut-turut, kata beliau. Maka puasa 5 hari berturut-turut itu hukumnya wajib bagi beliau. Dan niatnya pun wajib dilakukan di waktu malam, enggak boleh di waktu siang. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah jam 10 pagi pun masih boleh berniat, tapi dengan syarat dari subuh belum sarapan. Ya, kalau dari pagi sudah sarapan, wah, jangan lagi berniat. Ya, jangan lagi berniat. Kalau dari subuh belum makan apapun sampai jam 10, aduh, enaklah saya puasa bela hari ini, niat puasa. Ya, ya, boleh kalau belum makan apapun dari pagi. Tapi Ustaz, harinya bukan hari Senin, bukan hari Kamis, hari Rabu, boleh enggak? Niatkan puasa Nabi Daud. Ya, itu puasa sunnah juga. InsyaAllah dapat pahala. Tapi kalau puasa yang wajib, tidak boleh dilakukan seperti itu. Niatnya wajib dilakukan di waktu malam. Karena ada istilah tabyid dalam masalah niat puasa. Apa itu tabyid? Iqa'un niyati lailan, menjatuhkan niat di waktu malam. Jadi kalau enggak malam, maka tidak sah puasanya menurut mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian saat makan sahur jangan cuman berniat makan sahur kalau niatnya belum, Pak. Ini terkadang ada orang dia tak tahu membedakan mana niat makan sahur, mana niat puasa. Akhirnya ketika makan sahur dia berniat, sengaja aku makan sahur karena Allah Ta'ala. Sah enggak puasanya? Sah enggak puasanya, Bu? Niatnya cuman sengaja aku makan sahur karena Allah Ta'ala. Nah, ini niat hanya untuk makan sahur, bukan niat untuk berpuasa. Jadi kalau niatnya niat makan sahur, tentunya tidak sah. Nah, sering saya sebutkan, ada istilah ketika kita selesai makan sahur yang disebut dengan istilah imsak. Apa itu arti imsak? Imsak artinya menahan. Kalau sudah bunyi sirene imsak, masih boleh merokok dah, Pak? Masih boleh tak menghisap rokok lagi setelah sirene imsak bunyi? Masih boleh, Bu? Makan minum masih boleh enggak? Makan minum yang merokok, mau merokok masih boleh, karena masih ada waktu 10 menit lagi menjelang subuh masuk. Tapi jangan kelewatan. Ya, kaget keasikan merokok, tiba-tiba sudah azan subuh, masih kita teruskan. Makanya makan sahurnya pun jangan sampai terlambat. Kalau sirene imsak yang berbunyi masih boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah suara azan yang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ngunyah,
Kalau masih ngunyah, buanglah semua yang dikunyah. Kemudian boleh tak Ustaz kumur-kumur? Boleh. Kumur-kumur boleh, tapi jangan ditelan. Kalau ditelan tetap sama baik, itu membatalkan puasa. Ya, jadi imsak bukan berarti akhir dari makan sahur, tapi itu adalah warning saja sebagai ihtiyat. Berhati-hati, jangan sampai lewat waktu makan sahur sampai masuknya waktu subuh. Itu maksudnya. Kemudian yang tidak kalah hebatnya kita menunggu, tentunya saat berbuka puasa. Banyak yang sudah melihat jam. Ya, ini nampaknya bulan ini Pak agak lama kita berbuka ini. Ya, agak lama kita berbuka. Walaupun lama di sini, kalau saya balik ke Medan lebih lama lagi, Pak. Di sini tengah 7, nanti sampai sana jam 7 berbuka. Ya, sampai di Medan jam 7 berbuka. Jadi kalau sudah biasa di sini cepat, ya biasa kan dulu kita puasa sering lewat 10, lewat 8, ya kan? Ketika saya pulang kampung terasa nian jam tengah 7 baru berbuka. Jadi memang beda waktunya. Ya, tapi untuk bulan ini nampaknya hampir-hampir tengah 7 juga kita berbuka ini. Ya, lewat 22, 23, 24 nampaknya kan. Dan kemudian kondisi harinya pun lumayan juga panas. Dan memang Ramadan itu artinya panas. Dan itu merupakan ujian bagi kita sejauh mana tingkat kesungguhan kita melakukan ibadah puasa. Jadi saat berbuka itu datang, makanan sudah dihidangkan. Saat beduk ataupun sirene berbuka dan suara kumandang azan sudah dikumandangkan, maka yang harus kita lakukan, ini sudah pernah juga saya sampaikan, bukan doa dulu, tapi cicip dulu makanan itu baru berdoa berbuka puasa. Gimana Ustaz caranya? Ambil 1 gelas air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baca doa makan. Kalau mau baca doa makan. Kalau mau baca bismillah baik, udah bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk. Setelah diminum 1 teguk, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi Ustaz, kami lihat di televisi doa dulu. Saat buka bersama pun mayoritas doa dulu. Mana yang benar ini? Kalau yang paling utama, cicip dulu makanan baru berdoa. Karena dalam riwayat disebutkan dan penjelasan para ulama, kalimatnya itu akibal fitri. Doa itu mengiringi berbuka. Berarti berbuka dulu baru berdoa. Sekaligus kalau kita buat maknanya, andaikan kita doa dulu baru berbuka, itu namanya bohong, Pak. Kenapa disebut bohong? Coba kita buat maknanya. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Puasanya sudah selesai 1 hari. Wa bika amantu, dan kepadamu aku telah beriman. Wa ala rizkika abtartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Kalau doa dulu, atas rezekimu aku telah berbuka. Mana rezeki yang sudah kau buat berbuka? Ya? Mana yang sudah kau cicipi untuk berbuka? Tak ada. Berarti bohong kita. Bohong kepada Allah, menyebutkan bahawa kita sudah mencicipi rezeki yang Allah berikan untuk berbuka. Ternyata belum. Makanya cicip dulu 1 butir kurma atau 1 teguk air,
wa ala rizkika abtartu, dan atas rezekimu, dengan rezekimu itu ya Allah aku telah berbuka. Pas tak kalau model itu, Bu? Ya, baru benar. Atas rezekimu aku telah berbuka. Jadi yang biasa doa dulu, ya robahlah itu. Yang sudah terbiasa nyicip makanan dulu baru berdoa, lanjutkan. Yang belum, mulai tahun ini walaupun hidangan banyak, cicip dikit dulu baru berdoa Allahumma laka sumtu. Yang penting jangan nunggu habis 3 piring dulu baru berdoa. Kalau nunggu habis 3 piring baru berdoa, Pak RT, ya, itu lain cerita, itu lah tak bisa tegak lagi tu. Sempat habis 3 piring, ya tak? Nah, jadi puasa itu imsak. Imsak artinya menahan. Menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa saja Ustaz yang bisa membatalkan puasa? Ya tentunya termasuk makan dan minum bisa membatalkan puasa. Tapi tak mungkinlah kita makan minum di siang hari Ramadan. Kalau lupa Ustaz bagaimana? Kalau lupa itu tidak diberikan hukuman, maka puasanya tetap sah. Ya, walaupun umpama Pak Ketua RW kita sudah makan habis 3 piring, ya, ngapulah lapar nian saya hari ini, kata beliau, ya, makanlah habis 3 piring baru istri beliau datang, ya, lupa kok makan, kita kan puasa, kata istri beliau. Oh alah puasa, dihentikan langsung oleh Pak RW kita. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang batal itu kalau disengaja, berarti itulah rezeki Pak RW, ya, rezeki beliau. Iya, asal jangan ada niat, ya kan. Kalau di tengah-tengah makan ditegur kawan, tanggunglah, habiskan lalu sepiring ini. Itu beda cerita itu, ya. Nah, jadi makan dan minum, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, telinga, hidung, mulut, kemudian jalan depan dan belakang. Memasukkan apapun ke dalam, hukumnya membatalkan. Beda satu, yaitu mata. Kalau mata ini istimewa, tidak masuk dari bagian rongga yang membatalkan puasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan, andaikan sakit mata kemudian tetes mata di siang hari Ramadan, itu tidak membatalkan puasa. Sama halnya saat kita wuduk, berwuduk masuk air ke mata, itu tidak membatalkan puasa. Jadi mata itu satu anggota tubuh, anggota rongga yang boleh masuk sesuatu ke dalam. Kalau hidung tak bisa, telinga tidak bisa, ya, mulut juga sama. Tapi semua harus ada unsur kesengajaan. Kalau enggak sengaja, maka enggak batal puasa. Ya, contoh, ya, Pak RT kita, Pak Tapib, ketika siang hari Ramadan nguap beliau, tiba-tiba datang lalat masuk, ya, datang lalat masuk, langsung lalat itu tertelan, batallah puasanya, Bu. Tidak batal puasa, berarti itulah rezeki Pak RT hari itu. Makan lalat. Ya, itulah rezeki beliau, ya kan? Boleh enggak dikeluarkan? Dikeluarkan tak boleh, biarlah di dalam, itulah rezekinya. Kalau dikeluarkan malah bisa membatalkan puasa, nanti disamakan dengan muntah kalau itu dikeluarkan. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mari kita persiapkan diri kita, hati kita, semuanya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita berniat dan kita tambah semangat
kita buat keinginan agar kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna nanti di bulan Ramadan, dan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini merupakan pengajian kita terakhir sebelum bulan Ramadan. Maka saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu selama ini kita selalu bertemu, bertatap muka, saling tegur sapa, banyak salah, banyak khilaf, kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya. Saya mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.